Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Kristiana Dananti bersama mata kuliah Statistik Non-Parametrika. Saudara, kita sudah belajar mengenai statistika deskriptif dan statistika parametrik pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Saat ini kita akan mempelajari statistik non-parametrik sebagai bagian dari statistika untuk pengujian sampel, pendugaan sampel yang akan dipakai sebagai pengambilan kesimpulan untuk populasi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan atau materi kali ini adalah yang pertama, perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Yang ketiga, pengujian hipotesis komparatif dua sampel. Yang keempat, pengujian hipotesis komparatif K sampel. Dan yang kelima, pengujian hipotesis asosiatif. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada kalanya fenomena itu harus kita buktikan kebenarannya. Nah, untuk membuktikan kita bisa menggunakan metode parametrik dan metode non parametrik. Nah, kita masuk dulu ke perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk pengertian, statistik parametrik itu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik. Kemudian membutuhkan asumsi, mensyaratkan data berdistribusi normal, homogen, dan linier. Sedangkan statistik non-parametrik pengertiannya adalah tes yang digunakan yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat parameter populasi yang menjadi induk sampel penelitian. Tidak mensyaratkan data distribusi normal. Oleh karena itu, observasi independen dan variabel yang diteliti diharapkan memiliki kontinuitas. Kemudian selain pengertian dan asumsi untuk statistik parametrik dan non-parametrik ini, ada perbedaan yang berhubungan dengan skala data. Skala data untuk statistik parametrik menggunakan interval dan rasio. Interval ini berarti suatu skala pengukuran yang berupa angka, kemudian memiliki perbedaan yang konsisten dan memiliki nilai nol yang memiliki nilai nol ya. Sedangkan rasio ini merupakan data angka yang dapat diperlakukan secara matematik. Sedangkan statistik non parametrik menggunakan skala data nominal dan ordinal. Jadi data nominal dan ordinal ini merupakan untuk nominal itu data yang hanya bisa dikelompok-kelompokkan. Kalau berupa karakter, simbol atau huruf perlu dikuantitatifkan dengan angka, tetapi angka itu tidak dapat diperlakukan secara matematik, jadi hanya mewakili kelompok. Kemudian untuk ordinal itu sendiri merupakan data ranking. Selanjutnya, untuk keunggulan statistik parametrik karena memiliki asumsi tadi data berdistribusi normal, maka syarat-syarat parameter suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta varian yang homogen. Sedangkan statistik non parametrik karena tidak membutuhkan asumsi normalitas dapat digunakan untuk
populasi yang berdistribusi normal. Jadi meskipun tidak membutuhkan asumsi normalitas, tetapi bisa digunakan untuk sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, serta lebih mudah dikerjakan dan dimengerti. Sedangkan kelemahan untuk statistik parametrik, ini populasi harus memiliki varian yang sama. Variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Rata-rata populasi harus sama. Nah, seringkali di dalam kehidupan sehari-hari kita sulit mendapatkan populasi yang demikian. Kita harus melakukan justifikasi untuk data yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan berdistribusi normal, kemudian kita lakukan satu tindakan untuk menormalkan distribusi data pada populasi yang akan kita teliti. Nah, jadi membutuhkan usaha yang lebih banyak. Seandainya data yang kita jumpai tidak memenuhi asumsi kenormalan distribusi. Nah, untuk statistik norm parametrik itu memiliki kelemahan karena tadi tidak mengharuskan atau mensyaratkan data berdistribusi normal, jadi bebas asumsinya. Kadang-kadang mengabaikan beberapa informasi tertentu sehingga pengujian tidak setajam statistik parametrik. Nah, itu perbedaan untuk statistik parametrik dan non parametrik. Pada kesempatan ini kita akan melihat panduan penggunaan statistik parametrik berdasarkan data dan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. Ini untuk parametrik skala data itu berupa interval dan rasio. Kemudian untuk hipotesis deskriptif satu sampel, uji yang biasa digunakan adalah t-test. Untuk komparatif dua sampel, komparatif itu berarti membandingkan ya. Ini dibedakan menjadi dua, berhubungan dan independen. Berhubungan itu berkaitan dengan data before after, jadi datanya itu berasal dari sampel yang sama, hanya diteliti sebelum suatu tindakan dan sesudah suatu tindakan. Sedangkan independen itu berasal dari dua sampel yang berbeda atau dua kelompok sampel yang berbeda. Nah, uji yang biasa digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel menggunakan statistik parametrik ini, untuk yang berhubungan menggunakan t-test t-test of related, sedangkan untuk yang independen menggunakan t-test independen. Selanjutnya untuk komparatif K sampel. K ini apa? K ini berarti menunjukkan jumlah sampel itu lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Untuk komparatif K sampel berhubungan berarti kita membandingkan suatu data yang berasal dari sampel yang sama. Kita lihat untuk data sebelum suatu tindakan, kemudian dibandingkan dengan setelah suatu tindakan pertama, kemudian kita bandingkan lagi dengan setelah dilakukan tindakan kedua. Jadi itu kalau misalnya 3, kalau 4 ya tindakannya lebih dari 2. Selanjutnya untuk independen itu berarti kita menggunakan kelompok sampel juga lebih dari 2, 3 atau 3, 4 dan seterusnya yang berbeda. Uji yang biasa digunakan adalah untuk yang berhubungan one way ANOVA dan two way ANOVA. Sedangkan yang independen sama, kita menggunakan metode ini. Untuk hipotesis asosiatif, untuk statistik parametrik biasanya menggunakan person, maaf ini tulisannya agak typo ya, person, product moment, partial correlation, multiple correlation, dan regresi. Nah, itu yang parametrik. Sedangkan yang non parametrik kita menggunakan panduan seperti ini. Untuk skala data kita bedakan di sini nominal dan ordinal.
Nominal tadi sudah saya jelaskan, data berupa angka yang mewakili kelompok-kelompok data. Jadi datanya itu memiliki karakteristik dasar, hanya bisa dikelompokkan, tidak bisa dilakukan secara matematis yang seperti data yang berasal dari pengukuran. Ini hanya penghitungan. Kemudian uji hipotesis yang biasa digunakan untuk deskriptif satu sampel itu bisa menggunakan binomial, kemudian bisa menggunakan chi-square one sample atau chi-square itu ya, chi-square one sample. Kalau bahasa Indonesia chi kuadrat satu sampel. Kemudian untuk komparatif dua sampel berhubungan untuk data nominal digunakan McNemar. Untuk yang independen menggunakan Fisher-Isaac probability dan chi-square two sample. Untuk hipotesis komparatif K-sampel berhubungan digunakan chi-square for Q sample dan Cochrane Q. Untuk independen digunakan chi-square for Q sample. Untuk asosiatif apabila data nominal digunakan pengujian kontingensi koefisien atau C, kontingensi koefisien C. Sedangkan apabila skala data ordinal untuk hipotesis deskriptif satu sampel kita menggunakan run test. Untuk komparatif dua sampel berhubungan kita menggunakan sign test Wilcoxon match pair. Jadi ada dua, itu sign test dan uji Wilcoxon. Untuk independen dua sampel apabila data ordinal kita menggunakan median test, kemudian Mann-Whitney U-test, kemudian Kolmogorov-Smirnov dan Wolfowitz. Ini bukan Mann-Whitney ya, tapi Mann-Whitney. Kemudian untuk komparatif K-sampel untuk data ordinal digunakan pengujian Friedman two-way ANOVA. Untuk independen kita menggunakan median extension Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Jadi ada dua, median extension dan yang kedua Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Untuk yang asosiatif, hipotesis asosiatif dengan data ordinal digunakan pengujian Spearman rank correlation dan Kendall-Tau. Nah, ini panduan penggunaan alat uji hipotesis dalam statistik non parametrik. Kita perhatikan cukup banyak alat uji yang bisa kita pakai apabila kita menemukan kasus untuk membuktikan berbagai hipotesis yang kita tetapkan, kemudian data yang kita peroleh. Nah, untuk kesempatan dalam pertemuan ini, saya akan jelaskan untuk masing-masing pengujian, tetapi untuk yang detail dengan contoh dan langkah pengerjaan itu hanya 3. Untuk deskriptif satu sampel, yaitu binomial, chi-square one sample dan run test. Nah, ini pengujian hipotesis. Yang pertama untuk tes binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari 2 kelompok kelas, datanya dalam bentuk skala nominal dan sampelnya kecil. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus dengan unsur N, X, dan tabel binomial serta tingkat kesalahan atau alfa. N itu menunjukkan jumlah sampel, X frekuensi terkecil. Kemudian kalau kita menggunakan tabel binomial, kita lihat tabel binomial, lalu kita cari nilai N dan X. Jika nilai tabel binomial lebih besar dari kesalahan yang ditetapkan, maka H0 diterima. Nah, ini tabel binomial itu seperti ini.
Kita perhatikan contoh di sini. Suatu studi tentang dampak stres dilakukan terhadap 18 subjek, dalam hal ini mahasiswa. Studi menggunakan dua metode, yaitu A dan B. Selanjutnya, setelah ujian akhir, setiap mahasiswa ditanya, metode apakah yang dipilih? Hasilnya 10 memilih metode A dan 8 memilih metode B. Nah, kemudian kita diminta untuk buktikan metode A lebih dipilih daripada metode B dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, permintaan untuk membuktikan di sini menunjukkan sebuah pertanyaan yang perlu dijawab kebenarannya, ya. Di sini kata kuncinya metode A lebih dipilih daripada metode B. Berarti kita bisa menegakkan hipotesis ini proporsi untuk A itu ini peluang, ya. Peluang untuk A dipilih dan peluang untuk B dipilih itu sama dengan setengah H0-nya. Kemudian untuk H alternatifnya, metode A, probabilitas metode A dipilih lebih besar dari probabilitas metode B dipilih, lebih besar dari 0,5. Nah, untuk mendapatkan nilai tabel binomial itu kita tetapkan di sini N besar. Jadi yang diteliti itu kan 18, kemudian X-nya ini adalah yang nilai yang terkecil. Ini nilai, ada dua nilai 10 dan 8. Kita pilih nilai terkecilnya yaitu 8. Nah, lihat tabel binomial ini yang sebelumnya ini. Untuk N kita pilih 18, kemudian untuk X-nya itu 8, nilainya adalah 407. 407 ini berarti nilainya 0,407. Sedangkan kita menetapkan ke tingkat keyakinan 95%, berarti alfa atau kesalahannya 100% dikurangi 95%. Berarti 5% atau 0,05. Nah, dalam hal ini 0,407 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya apa? Probabilitas memilih metode A sama dengan probabilitas memilih metode B. Nah, ini. Jadi, dapat kita lihat meskipun angka yang memilih metode A itu ada 10, tampaknya lebih banyak dibandingkan yang memilih metode B yang hanya 8, tetapi secara statistik ternyata kesimpulannya adalah probabilitas kedua metode itu dipilih secara sama, yaitu memiliki probabilitas sebesar 0,5. Nah, berikutnya untuk chi-square one sample. Ini digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari 2 atau lebih kelas data dalam bentuk skala nominal, sampel besar. Kriteria penerimaan hipotesis itu H0 diterima jika chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel pada alfa tertentu dan derajat kebebasan atau DK sama dengan 1. Nah, untuk menghitung chi kuadrat hitung itu sigma dari F0 min FH, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan FH. Apa itu F0 dan FH? F0 adalah frekuensi observasi dan FH adalah frekuensi harapan. Kita lihat di sini ada tabel kritis distribusi chi-square. Kita lompat dulu ya. Contoh chi-square.
sebuah survei untuk mengetahui peluang wanita dan pria untuk menjadi kepala desa, hasilnya menunjukkan sebagai berikut. Alternatifnya yang dipilih itu wanita, ternyata ada 300. Pria itu ada 200 yang memilih. Ini hasil frekuensi observasi, berarti hasil dari pencacahan pada saat observasi. Diminta buktikan hipotesis yang mengatakan bahwa peluang wanita dan pria untuk dipilih menjadi kepala desa adalah sama dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, ini berarti menunjukkan kata kuncinya kan ada kata sama. Berarti ini merupakan hipotesis 0. Kita tetapkan dulu hipotesis 0-nya. Probabilitas wanita untuk dipilih jadi kepala desa sama dengan probabilitas pria untuk dipilih sebagai kepala desa sama dengan 0,5. Sedangkan hipotesis alternatifnya P wanita atau probabilitas wanita tidak sama dengan probabilitas pria untuk dipilih menjadi kepala desa. Tidak sama dengan 0,5. Nah, alfanya karena tadi tingkat keyakinan 95%, berarti alfa 0,05 atau 5%. Lah DF-nya di sini sama dengan 1 ya, 2 dikurangi 1 atau DF itu sama dengan DK tadi. DF itu degree of freedom, kalau DK itu derajat kebebasan. Angka 2 itu berasal dari 2 kelompok, pria dan wanita. Dikurangi 1 maka DK-nya adalah 1. Kita lihat di tabel tadi, untuk DK sama dengan 1, ini di kotak merah ini ya. Ini yang kotak merah, DF1 kemudian tingkat kesalahan tadi 0,05, angkanya adalah 3,841. 459. Nah, ini bisa kita bulatkan untuk 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma boleh. 3,841. Nah, karena kita hitung dulu tadi rumus C kuadrat hitungnya kan sigma dari F0 min FH dikuadratkan dibagi FH. Nah, ini untuk FH-nya dapat 250 dari mana? Tadi kalau probabilitasnya itu setengah, berarti objek yang diobservasi 500, berarti kalau setengahnya 500 itu 250. Nah, pria dan wanita sama-sama 250. Nah, F0 min FH 300, untuk wanita 300 dikurangi 250 itu hasilnya 50, untuk pria 200 dikurangi 250 hasilnya minus 50. Nah, selisih ini kita kuadratkan, ketemunya 2500, lalu masing-masing kita bagi dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapannya di 250 ya, jadi 2500 dibagi 250, maka F0 min FH hasilnya dikuadratkan dibagi FH itu 10. Nah, ini untuk wanita, untuk pria juga sama 10. Jadi sigma dari F0 min FH hasilnya dikuadratkan dibagi FH itu 20. Lah, 20 dibandingkan dengan 3,841 jauh lebih besar. Tadi kriteria penerimaan H0 itu kalau C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Ini C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak ya. Ini C kuadrat hitung saya koreksi dulu. C kuadrat hitungnya jauh lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Artinya pada tingkat keyakinan 95% peluang wanita dan pria untuk dipilih menjadi kepala desa tidak sama. Nah, ini.
Jadi kita bandingkan si kuadrat hitung dengan si kuadrat tabel. Selanjutnya yang ketiga untuk uji hipotesis deskriptif satu sampel adalah run test. Nah, run test di sini digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel dengan data berskala ordinal. Pengujian dilakukan dengan mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan sampel. Kriteria penerimaan hipotesis untuk sampel kecil, H0 diterima jika run observasi berada di antara tabel run yang kecil dan tabel run yang besar. Sedangkan kriteria penerimaan hipotesis untuk sampel besar kita menggunakan harga P berdasarkan set hitung. Apabila nilainya lebih kecil sama dengan alfa, maka H0 diterima. Jadi kita menggunakan nilai Z untuk distribusi normal ya ini ya. Itu dengan rumus Z hitung itu sama dengan R dikurangi mu R dibagi dengan standar deviasi R. R di sini adalah run. Run merupakan suatu kelompok deret data yang sama. Nanti kita perhatikan contohnya. Nah, ini rumusnya seperti ini. R untuk Z hitung itu kalau dijabarkan R dikurangi dalam kurung nih ya 2N1 kali N2 dibagi N1 plus N2, hasilnya ditambah 1. Kemudian hasil penjumlahan ini dikurangi dengan setengah. Hasilnya dibagi dengan akar 2N1 kali N2 dikalikan 2N1 kali N2 min N1 min N2 dibagi dengan N1 plus N2 dikuadratkan dikalikan N1 plus N2 dikurangi 1. Nah, ini yang kelompok pembilang ini merupakan yang sebelah ini ya. Ini mu R, sedangkan yang kelompok penyebut itu standar deviasi R. Kita perhatikan contoh di sini, ini tabelnya. Dalam sebuah survei terhadap 20 karyawan yang sedang makan siang, diberi pertanyaan, apakah mereka lebih menyukai menerima gaji di akhir bulan atau di awal bulan? Ternyata jawabannya seperti ini. Ini responden pertama itu menjawab dia memilih menerima gaji di akhir bulan. Responden kedua juga memilih di akhir bulan. Sedangkan responden 3 memilih di awal, responden keempat memilih di akhir, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di setiap kelompok, di setiap deret data dalam data ini ya, di responden 1 dan 2 itu sama jawabannya, memilih akhir. Nah, ini disebut masuk dalam sebuah run. Kita kasih kode di sini run pertama. Begitu jawaban berubah dari akhir menjadi awal, nah awal ini adalah run kedua. Kemudian berubah lagi menjadi akhir, maka responden keempat ini masuk run ketiga. Kemudian berubah lagi, responden 5 itu memilih di awal, ini dia masuk run keempat. Kemudian berubah lagi, responden ke-6 memilih akhir, berarti terjadi run ke-5. Kemudian responden 7 sampai 10 itu jawabannya kompak sama, memilih di awal, berarti dia masuk run ke-6. Dan seterusnya seperti ini. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa N yang diamati adalah 20. Kemudian yang memilih akhir kita notasikan sebagai N1 itu ada 10, dan yang memilih awal itu sebagai N2 ada 10. Untuk menetapkan N1 dan N2 ini sebenarnya bebas saja asal konsisten. Jadi kalau akhir itu kita tetapkan sebagai N2, maka awal sebagai N1 boleh. Kemudian kita hitung jumlah run ada 11. Lalu kita lihat untuk nilai tabel run kecil dan tabel run besar. Nah, ini berapa nilainya? Kita lihat di sini. F untuk tabel F1 dan F2 ya. Ini untuk ini N tadi N1-nya 10 ya, Saudara.
Ini karena saya ngambil gambar jadi tidak bisa diedit. Nah, ini kita ambil sendiri saja untuk N1 10. Nih baris 10 ini ya. Ini ada saya kasih tanda kotak ini. Ini 10 baris 10 N1, N2 itu kolom 10 ini. Kolom yang menunjukkan angka 10, bukan kolom ke 10 ya. Ini kan 10. Kemudian baris 10. Ini ketemu angka. Di sini tabel RAN kecil adalah 6. Kemudian untuk F2 tabel RAN besar itu baris yang menunjukkan angka 10 dan kolom yang menunjukkan angka 10 itu ketemu di angka 16. Berarti tabelnya untuk yang kecil 6 dan yang besar 16. Nah, ini. Nah, angka 11 tadi berada di antara 6 dan 16. Maka H0 diterima. Artinya apa? Artinya peluang karyawan yang menyukai menerima gaji di akhir dan di awal bulan adalah sama. Tuh. Nah, ini karena kebetulan N1 dan N2 itu contohnya sama persis 10. Nah, kita bisa buat contoh nanti, misalnya angkanya bedakan seperti pada contoh binomial tadi atau contoh C kuadrat tadi ya. Itu kalau C kuadrat ini kan kelihatannya berbeda ya dari 300 dan 200. Yang contoh binomial ini tadi 10 dan 8. Ternyata hasilnya sama. Nah, untuk rantai juga hipotesis 0 diterima, berarti jawabannya itu sama. Nah, kemudian contoh untuk rantai sampel besar. Nih, contoh besar ini yang diamati sebenarnya ini 42 itu masuk N besar ya. N besar itu sebenarnya lebih besar sama dengan 30. Misalnya kita N-nya itu 30 itu juga sudah dianggap besar. Berdasarkan pengamatan terhadap suatu antrian dari depan sampai belakang ditemukan urutan sebagai berikut. Pria, wanita-wanita, pria-pria, wanita-pria dan seterusnya sampai 42 diamati. Nah, kemudian tadi kita kelompok-kelompokkan untuk urutannya. Urutan yang sama itu kita kasih RAN yang sama. Nah, ini ternyata kita hitung RAN-nya ada 26. Nah, kalau P20 dan N22 tadi tabel kita itu paling banyak kan 20. Kolomnya menunjuk 20, baris 20. Jadi kita tidak bisa pakai tabel. Nah, kita pakai dasar penghitungan menggunakan Z hitung tadi. Z hitung sama dengan R min mu R dibagi dengan standar deviasi R. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus, ketemu hasilnya 1,11. Nah, 1,11 ini kita lihat pada tabel Z. Tabel Z-nya ini tidak saya tampilkan ya. Tabel distribusi normal itu nilai 1,11 itu ternyata nilainya adalah 0,1335. Sehingga nilai P tabel Z itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak. Nah, seandainya kita menggunakan uji dua arah, maka angka 0,1335 ini kita kalikan 2, maka nilainya akan lebih besar lagi, yaitu 0,267, sehingga lebih besar dari 0,05. Sama, maka H0 ditolak. Artinya antrian bersifat tidak random. Jadi kalau tidak random itu bagaimana? Urutannya itu tidak bersifat acak, jadi kemungkinan memang ada pola tertentu itu. Nah, demikian saudara untuk yang pengujian hipotesis satu sampel, deskripsi satu sampel untuk statistik non parametrik, baik untuk
data yang berskala nominal maupun yang ordinal. Nah, selanjutnya saya akan bagikan untuk pengujian hipotesis komparatif 2 sampel. Tadi di depan sudah saya jelaskan, komparatif 2 sampel berarti kita membandingkan, mengkomparasikan 2 sampel. Nah, ini ujinya untuk McNemar saya berikan untuk pendahuluan dulu ya. Nanti untuk soal-soal saya akan jelaskan pada saat kesempatan Zoom untuk soal-soal latihannya. McNemar digunakan untuk menguji hipotesis 2 sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal. Rancangan penelitiannya biasanya berbentuk before after. Kriteria penerimaan hipotesisnya menggunakan distribusi C kuadrat, maka H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Ada alfa tertentu dan derajat kebebasan DK sama dengan 1. Sedikit berbeda dengan C kuadrat satu sampel, kita menggunakan rumus tadi sigma F0 min FH dikuadratkan dibagi dengan FH. Kalau untuk McNemar kita menggunakan C kuadrat hitung, itu nilai absolut dari A min D dikurangi 1, kemudian hasilnya dikuadratkan dibagi dengan A min D. Nah, A dan D ini apa? Untuk mendapatkan nilai A dan D, kita membutuhkan panduan untuk menguji signifikansi dengan tes McNemar. Nah, ini kita kelompokkan datanya itu sebelum dan sesudah. Kita pakai tabel kontingensi seperti ini ya, 2x2. Sebelum kita kasih tanda positif. Ini kalau sebelumnya dia memberikan jawaban positif, kemudian sesudah suatu tindakan dia berubah menjadi jawaban negatif, maka dia masuk kelompok A. Tapi kalau dia tetap sebelum suatu tindakan dan sesudah tindakan itu jawabannya sama, positif semua, berarti dia masuk kelompok B. Sebaliknya, ketika sebelum ada tindakan seorang responden memberikan jawaban negatif, kemudian sesudah tindakan itu memberikan jawaban positif, dia masuk sel di D ini. Sedangkan kalau tetap negatif, dia masuk sel C. Nah, untuk tanda positif dan negatif ini hanya menunjukkan suatu perubahan saja. Jadi bukan mutlak positif negatif, itu tidak, tetapi hanya menunjukkan perubahan jawaban. Selanjutnya untuk uji tanda, ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi bila datanya berskala ordinal. Data yang dianalisis dinyatakan dalam tanda positif dan negatif. Kriteria penerimaan hipotesis itu menggunakan C kuadrat juga. Apabila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, dengan alfa tertentu dan derajat kebebasan DK sama dengan 1, maka H0 diterima. Nah, ini untuk rumusnya kita menggunakan nilai N1 min N2 dikurangi 1, hasilnya dikuadratkan, dibagi N1 plus N2. N1 itu menunjukkan banyaknya data positif, N2 menunjukkan data negatif. Selanjutnya yang ketiga, Wilcoxon match pair digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi bila datanya berskala ordinal. Merupakan penyempurnaan sign test uji tanda tadi. Nah, kriteria hipotesisnya kita menggunakan ini H0 diterima jika jumlah jenjang yang terkecil atau T dari perhitungan lebih besar dari harga T tabel Wilcoxon. Bila sampel lebih dari 25, maka didekati dengan rumus distribusi normal. Tadi Z sama dengan, kalau di hampir mirip dengan run test tadi ya. Tapi kalau di Wilcoxon itu T min mu T dibagi T. Di mana untuk standar deviasi T itu N kali N plus 1 dibagi dengan 4.
Ini dibagi dengan standar deviasi T ya, bukan T ya. Kemudian standar deviasi T itu akar dari N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 24. Ini saya perbaiki dulu. Nah ini untuk apabila Z hitung lebih kecil dari harga Z tabel pada taraf kesalahan yang digunakan, maka H0 diterima. Ini rumusnya ya. Selanjutnya untuk yang keempat, T kuadrat 2 sampel. Ini digunakan menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampel besar. Kriteria penerimaan hipotesis, H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel pada alfa tertentu dan derajat kebebasan DK sama dengan 1. Rumusnya berbeda dengan Wilcoxon tadi. Untuk C kuadrat kita menggunakan N kali nilai absolut dari A, D dikurangi B, C, lalu hasilnya dikurangi setengah N, kemudian dikuadratkan, dibagi A plus B kali A plus C kali B plus D kali C plus D. Nah, tabel kontingensi untuk membantu mendapatkan angka pada rumus C kuadrat 2 sampel itu seperti ini. Ini sampel A, sampel B, kemudian objek 1, objek 2. Yang sampel A objek 1 itu masuk sel A, sampel B objek 1 itu sel C, sampel A objek 2 itu sel B, sampel B objek 2 itu sampel D. Nah, ini nanti selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus. Berikutnya Fisher-Isaac probability test itu digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel kecil apabila hipotesisnya itu independen dan bila data berbentuk nominal. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Maaf. Untuk rumusnya kita menggunakan nilai P itu sama dengan A plus B difaktorialkan dikalikan C plus D difaktorialkan, A plus C difaktorialkan, B plus D difaktorialkan, dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial kali D faktorial. Nah, tabel kontingensi yang dipakai untuk membantu mendapatkan angka pada rumus P seperti ini. Tabel kontingensinya mirip seperti tabel kontingensi untuk C kuadrat 2 sampel. Berikutnya tes median digunakan untuk penguji hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Kriteria penerimaan hipotesis sama, H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel pada alfa tertentu dan derajat kebebasan sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya ini mirip dengan rumus C kuadrat 2 sampel. Nah, untuk median ini hanya untuk tabel kelompok kontingensi, kelompoknya itu dibedakan berdasarkan nilai di atas median gabungan dan di bawah median gabungan. Jadi misalnya di sini ada kelompok 1 itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu mewakili misalnya mahasiswa, kelompok 2 mahasiswi. Nah, kemudian ada nilai
data, kemudian data itu diurutkan nilai terkecil dan sampai terbesar, dicari nilai mediannya, kemudian kita hitung kelompok yang satu yang memiliki nilai di atas median gabungan itu ada berapa, itu berarti masuk sampel A, sel A. Yang di bawah nilai median gabungan itu masuk sampel C. Nah, kalau nilainya sama dengan median gabungan bagaimana? Apabila nilainya sama di bawah median gabungan itu masuk di bawah median gabungan. Jadi kalau nilai sama dengan median gabungan masuk di sel di bawah median gabungan. Kemudian untuk masih 2 sampel ya. Mann-Whitney U-test ini dipakai apabila hipotesisnya itu independen dengan data berskala ordinal. Nah, ini untuk kriteria hipotesis berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya. Ini H0 diterima jika harga U yang kecil lebih besar dari U tabel. U yang kecil itu memilih antara U1 dengan U2. U1 itu N1 kali N2 ditambah dengan N1 kali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi dengan R1. R1 ini ranking. Kemudian O2 itu N1 kali N2 ditambah N2 kali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi ranking, jumlah ranking kelompok 2. Nah, ini nanti dihitung dulu, kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel Mann-Whitney U-test. Apabila kita pilih di sini U1 atau U2 yang paling kecil itu nilainya lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima. Berikutnya Kolmogorov-Smirnov 2 sampel digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berskala ordinal yang telah disusun dalam tabel frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval tertentu. Kriteria penerimaan hipotesisnya adalah bila KD hitung lebih kecil sama dengan KD tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk D itu merupakan nilai maksimum dari SN1 untuk kelompok sampel tertentu pertama dikurangi dengan SN kelompok sampel kedua. Nah, berikutnya untuk yang independen, komparasi 2 sampel independen dengan data ordinal yang telah disusun dalam bentuk run, kita menggunakan uji tes Run-Wall-Wolfowitz. Nah, oleh karena itu sebelum data 2 sampel dianalisis maka perlu disusun terlebih dulu dalam bentuk ranking, baru kemudian dalam bentuk run. Nah, ini hipotesisnya H0 diterima bila run hitung lebih besar dari run tabel. Untuk sampel besar kita menggunakan rumus Z, maka nanti kita menggunakan pola yang sama seperti tadi. Nah, itu saudara untuk pengujian hipotesis komparatif 2 sampel. Untuk pengujian hipotesis komparatif K sampel itu ada beberapa hipotesis. Yang pertama ada tes Cochrane, ini digunakan untuk menguji hipotesis yang berpasangan atau berhubungan tadi apabila frekuensinya itu bersifat dikotomi, misalnya ya, tidak, sukses, gagal, lalu kita kasih skor untuk gagal itu 0, 1 untuk sukses. Lalu untuk hipotesisnya kita menggunakan kriteria C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel pada derajat alfa tertentu dan derajat kebebasan K itu K-1 karena nanti jumlah sampelnya kan lebih dari 2. Jadi misalnya jumlah sampel kelompok sampelnya itu 3, berarti ya 3-1, berarti DK-nya ada 2. Nah, untuk C kuadrat hitung kita menggunakan nilai Q, itu rumusnya seperti ini. Lah,
K ini adalah jumlah kelompok sampelnya, kemudian GJ itu jumlah yang sukses itu ya, kemudian pada setiap baris, LI-nya itu pada setiap kolom. Nanti pada Zoom akan saya berikan contoh-contohnya. Selanjutnya untuk tes Friedman itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan bila datanya ordinal. Kemudian apabila datanya yang terkumpul berbentuk interval atau rasio itu maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal. Jadi disusun rankingnya dulu. Kriteria penerimaan hipotesisnya jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel pada alfa tertentu dan derajat kebebasan DK sama dengan K-1. Nah ini H0 diterima. C kuadrat hitungnya kita pakai rumus 12 dibagi NK kali K plus 1 dikalikan dengan sigma J sama dengan 1 sampai K untuk RJ dikuadratkan dikurangi 3N kali K plus 1. Itu rumusnya untuk menghitung C kuadrat hitung. Selanjutnya C kuadrat K sampel ini digunakan untuk komparasi dua sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Tadi di K sampel ini kita juga menggunakan C kuadrat K sampel untuk yang independen. Jadi pembahasannya sama. Kita bisa menggunakan pengujian C kuadrat untuk yang berhubungan maupun independen. Nah, C kuadrat hitungnya kita pakai rumus seperti ini. Kemudian untuk median extension ini perluasan dari uji median. Tadi untuk K sampel kita menggunakan kriteria C kuadrat hitung dengan rumus seperti ini. Sigma F0 min FH dikuadratkan dibagi dengan F hitung. Analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel bila datanya berbentuk ordinal. Nah ini masih sama menggunakan C kuadrat hitung itu dengan rumus H sama dengan 12 dibagi N kali N-1 plus 1 kali sigma J sama dengan 1 sampai ke K untuk RJ kuadrat dibagi NJ dikurangi 3 kali N plus 1. Yang terakhir saudara untuk pengujian hipotesis asosiatif apabila datanya berskala nominal kita menggunakan koefisien kontingensi, kita pakai rumus C sama dengan akar dari C kuadrat dibagi dengan N plus C kuadrat. Nah, koefisien kontingensi ini dipakai untuk menghitung kekuatan hubungan antar variabel. Jadi untuk mengetahui kekuatan hubungan. Nanti nilainya karena akar itu hasilnya bisa positif bisa negatif. Semakin mendekati positif 1 berarti hubungan searah sempurna. Semakin mendekati minus berarti hubungan tidak searah. Mendekati 0 berarti tidak, hubungan itu semakin lemah. Jadi mendekati 1 itu positif 1 berarti semakin kuat searah. Mendekati minus 1 itu semakin kuat tidak searah. Kalau mendekati 0 berarti semakin lemah dan tidak ada hubungan. Kemudian berikutnya korelasi Spearman rank itu digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis bila masing-masing variabel yang dihubungan berbentuk ordinal. Kriteria penerimaan hipotesis H0 diterima bila P hitung lebih kecil dari P tabel. Ini kalau korelasi itu biasanya rho ya, bukan P ya, rho. Nah, untuk rho itu nilai hitungnya adalah 1 min 6 kali sigma BI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Untuk uji signifikansinya menggunakan rumus Z hitung rho dibagi 1 per akar N min 1. Jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel berarti H0 diterima. Untuk rho itu menunjukkan kekuatan hubungan, untuk Z itu menunjukkan signifikansinya, hubungannya signifikan atau tidak. Kendall-Tau digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal. Kriteria penerimaan hipotesisnya Z hitung
lebih kecil dari Z tabel, H0 diterima. Kemudian kita mencari nilai tau menggunakan rumus sigma A dikurangi sigma B dibagi N kali N min 1 dibagi 2. Nah, nilai tau itu koefisien Kendall tau, korelasi Kendall tau yang besarannya minus 1 sampai dengan 1. Sedangkan A itu jumlah ranking atas, B jumlah ranking bawah. Untuk N adalah jumlah anggota sampel. Oke, itu saudara sekilas untuk pengenalan alat uji di dalam statistika non parametrik. Untuk signifikansi pada Kendall tau itu kita menggunakan set hitungnya seperti ini. Oke, untuk jelasnya nanti soal-soal akan kita bahas di dalam pertemuan Zoom pada waktu yang akan datang. Terima kasih. See you again.